Sekarang ciri kondisi eksistensial manusia. Kalau ini sebenarnya mirip saja dengan tokoh-tokoh eksistensialis yang kita bahas bulan ini, meskipun ada sedikit titik bedanya. Jadi menurut Viktor Frankl ada 6 kondisi manusia yang itu jenisnya eksistensial. Jadi manusia yang eksis, yang otentik, jadi dirinya sendiri itu menurut Frankl yang pertama mampu menyadari diri. Jadi mampu sadar aku ini siapa, aku ini orang yang seperti apa, dan lain sebagainya. Jadi kesadaran. Jadi orang yang tidak hidup tanpa kesadaran hanya mengalir saja diombang-ambingkan situasi. Tapi manusia eksis itu yang sadar posisi, sadar identitas dirinya. Yang kedua, kondisi eksistensial manusia itu kebebasan dan tanggung jawab. Jadi ya manusia itu bebas, itu pasti. Semua tokoh eksistensialis menitik beratkan manusia pada aspek kebebasannya. Tapi Frankl tidak hanya menekankan kebebasan. Menurut beliau ya di balik kebebasan itu ada tanggung jawab. Wong kita manusia yang sadar diri. Kalau sudah memutuskan ya siap menanggung resikonya. Jadi kebebasan itu senantiasa gandeng, nyambung dengan tanggung jawab. Ini kondisi eksistensial manusia yang kedua. Nah, kondisi eksistensial manusia yang ketiga, manusia itu eksis kalau dia mampu membentuk identitas dirinya dan mampu berhubungan dengan orang lain. Jadi diperhatikan ya kata-kata membentuk ini. Berarti kita berupaya membangun jati diri. Ini kata-kata membentuk, membangun ini mungkin agak berbeda dengan selama ini kita itu selalu mencari. Kan banyak kita menggunakan diksi mencari siapa aku, mencari jati diri. Enggak, jati diri itu bangunlah. Kalian ingin diri kalian seperti apa? Ingin jadi orang yang soleh, ingin jadi orang pemberani, ingin jadi orang yang pantang menyerah, ingin jadi orang yang senantiasa gembira, selalu tersenyum, silahkan. Bentuk dirimu, bentuk identitasmu sebagaimana yang engkau inginkan. Jangan menunggu, jangan hanya mencari. Kalau dicari-cari ya kalian akan bingung mungkin. Jangan-jangan teman-teman muda yang sering Pak saya sedang melakukan pencarian Pak. Akhirnya menjelajah kemana-mana dan tidak ketemu-ketemu. Kemungkinan salahnya di kata mencari tadi. Jangan hanya dicari tapi bentuklah identitas dirimu sebagaimana yang engkau inginkan. Jadi bangunlah mulai sekarang. Nah ini cirinya orang eksis. Dia bebas, bertanggung jawab, dan membentuk sendiri identitas diri yang dia inginkan. Tanpa dipaksa, tanpa dipengaruhi, tanpa diintimidasi, tanpa ketakutan-ketakutan. Ini loh aku, sebagaimana yang aku inginkan. Itulah orang yang eksis. Dan juga mampu berhubungan dengan orang lain. Ya, tidak ada gunanya kita itu hebat, jago, luar biasa, tapi sendirian. Tidak mampu bergaul, tidak mampu berinteraksi dengan orang lain. Orang itu eksis, kelihatan dia unik, itu kan ketika dia bareng-bareng dengan yang lain. Oh, kalau yang lain cirinya begini-begini, kalau dia itu cirinya begitu. Nah, itu kan kelihatan kita eksis itu kalau bersama-sama dengan yang lain. Tidak hanya mampu jago kalau sendirian. Saya hebat loh Pak, tapi kalau pas sendirian, kalau ada yang lain, saya malu Pak, saya tidak berani tampil. Itu berarti kita tidak eksis. Jadi eksis itu, ya kita mampu membentuk identitas diri dan mampu berhubungan dengan orang lain. Nah, yang keempat, memberi makna hidup. Jadi memberi makna hidup itu ya
apapun peristiwa, apapun fakta, apapun situasi yang kita hadapi, kita mampu memberi makna sesuai keinginan kita. Jadi ini manusia yang eksis. Makna sesuai keinginan itu ya kadang-kadang tidak sesuai dengan orang lain, tapi ya ini makna versi kita. Misalnya, tadi ya saya contohkan, kita gagal hidup ini, mungkin gagal kuliah, gagal menikah, gagal punya pasangan, dan macam-macam. Itu terus orang melihat kita, wah kamu kasihan sekali ya gagal. Orang mungkin menganggap makna dari kegagalan itu adalah satu tragedi, satu musibah. Tapi mungkin kita ingin memberi makna sendiri versi kita. Sehingga kita, saya tidak terlalu sedih kok gagal ini. Karena kegagalan ini menurut saya adalah pelajaran berharga yang membuatku sekarang sadar dan jauh lebih kuat. Besok aku tidak akan tergoda lagi, terdistraksi lagi, gagal lagi dalam hal seperti ini. Sekarang aku tahu rahasianya. Nah, ini berarti makna dari kita. Orang lain membacanya, kita itu kasihan, mengalami kegagalan berarti musibah, tapi kita tidak. Kita menganggap kegagalan itu berarti pelajaran. Jadi berarti aku sekarang dapat pelajaran baru, hidupku akan jauh lebih tangguh, lebih kuat setelah ini. Ini namanya memberi makna hidup. Peristiwanya sama, kegagalan, tapi kita mampu menempelkan makna sesuai keinginan kita. Nah, ini namanya orang eksis. Kata Frankl yang kelima, orang eksis itu orang yang punya curiosity, punya rasa ingin tahu. Orang yang punya rasa ingin tahu berarti dia akan terus belajar. Jadi terus nambah wawasan. Jadi kita setiap malam Kamis ini ngaji, semoga bagian dari perwujudan kita ingin eksis sebagai manusia, bahwa kita juga ingin otentik, ingin hidup kita punya arti, punya makna. Sebagaimana kata Frankl kan, salah satu syaratnya orang bisa eksis itu ya dia punya rasa ingin tahu. Semoga ngaji filsafat ini bisa mengatasi atau menjadi jalan untuk melampiaskan keinginan tahu kita untuk tentang banyak hal. Nah, kemudian yang terakhir, orang eksis itu orang yang sadar bahwa akhir hidupnya adalah nanti kematian. Dia sekarang ada, nanti tidak ada. Nah, semangat kesadaran bahwa pada akhirnya aku akan tidak ada, ini kan di banyak filosof eksistensialis ini sering dijadikan pendorong untuk kita semakin bersemangat hidup dan semakin gembira serta menikmati situasi hidup kita apapun itu. Karena apa? Ya karena ini tidak selamanya begini. Masa hidup sekali saja kok nangis terus misalnya. Masa hidup sekali saja kok murung terus. Masa hidup sekali saja kok kita galau terus. Wong yo nanti semua orang pasti mati. Yuk kesempatan ini kita pakai untuk gembira, untuk menikmati, untuk mengekspresikan diri sesuai yang kita inginkan. Masa hidup sekali saja, keinginan kita gadaikan pada orang lain. Kita hidup tanpa mengekspresikan apa yang ingin kita wujudkan. Eman-eman. Nah, jadi inilah 6 kondisi eksistensial manusia menurut Viktor Frankl. Baik, nah sekarang kita lihat sebentar. Bagaimana sih persepsi seorang eksistensialis itu tentang hidup, kehidupan, dan manusia? Menurut Frankl, bagi seorang eksistensialis, dunia ini adalah sesuatu yang penuh potensi makna untuk diaktualkan. Jadi dunia ini isinya adalah potensi-potensi makna.
Ya segala macam peristiwa, segala macam kejadian kita dalam hidup ini kan sebenarnya ladang bagi pemaknaan. Kita manusia itu makhluk yang senantiasa memaknai. Peristiwa apapun kan kita maknai. Peristiwa kecelakaan, oh itu musibah. Tapi bagi yang lain, oh itu ujian itu. Oh itu peringatan kita selama ini terlalu sembrono. Nah ini dunia. Jadi memang peristiwa-peristiwa isinya dunia itu potensi-potensi makna. Jadi kenapa disebut potensi? Potensi itu kan berarti masih kemungkinan. Masih mengandung, belum lahir maknanya. Nanti yang melahirkan siapa? Manusia. Jadi posisinya manusia di hadapan dunia, manusia adalah makhluk yang menciptakan dan menemukan makna. Dialah yang melahirkan makna sesuai kebebasan dia. Kalau tadi kan masih potensi, belum aktual, yang mengaktualkan makna itu manusia. Jadi makna itu dari kita, dari manusia. Nah, tapi ternyata hidup ini, dunia ini ya tidak selalu menyenangkan. Banyak hal-hal menyedihkan, banyak penderitaan, banyak musibah, banyak kecelakaan. Tidak masalah, kata Frankl, bagi seorang eksistensialis, semua itu ya memang peristiwa-peristiwa yang lazim dalam hidup ini, atau kalau bahasa kita selama ini sunnatullah. Jalan keluarnya apa? Jalan keluarnya makna tadi. Jadi, tidak usah khawatir dengan segala kerumitan hidup ini. Hidup ini rumit atau tidak, hidup ini suram atau tidak, hidup ini menyedihkan atau tidak. Kuncinya di manusianya yang memberi makna. Jadi jalan keluarnya apa? Makna. Mari kita beri makna hidup ini secara eksistensial, sesuai yang kita inginkan. Termasuk terhadap kesulitan, terhadap penderitaan, terhadap bahkan kematian. Dan itulah istimewanya manusia. Jadi makhluk yang berenang dalam lautan makna. Jadi hidup ini apa, kematian ini apa, penderitaan ini apa, kesulitan ini apa. Ini kuncinya tidak pada kematiannya, kehidupannya, atau kesulitannya. Kuncinya ada pada manusianya. Nah ini mungkin menarik ya kalau kita sambungkan dengan pengalaman mungkin traumatiknya Viktor Frankl. Beliau menyaksikan langsung betapa pahitnya kehidupan dalam kamp konsentrasi. Toh demikian, manusia tetap bisa tidak putus asa dan memberikan makna-makna yang eksistensial terhadap hidupnya. Ini istimewanya manusia, mengalami peristiwa sepahit itu pun tidak menyerah. Kalau teman-teman membaca bukunya Viktor Frankl yang judulnya Man's Search for Meaning, itu kalau dipetakan ya bagaimana manusia menghadapi peristiwa yang sangat tragis dan sangat pahit dengan pemaknaannya. Itu ada fase awal, fase kedua, ada fase ketiga. Ini saya jelaskan sekilas ya, tapi kalau teman-teman tertarik boleh membaca bukunya, kelihatannya terjemahannya juga sudah ada. Fase pertama, ketika kita berhadapan dengan peristiwa pahit dalam hidup kita, yang mengganggu penghayatan eksistensial kita dalam hidup, ya fase pertama ini ketika kita langsung mengalami peristiwa yang memilukan, mengejutkan hidup kita, yang tragis. Ini tahap pertama. Biasanya tahap pertama itu kita berhadapan dengan opsi, kata Frankl, ini saya terima saja, atau sudahlah saya putus asa, bunuh diri saja jalan keluarnya kan. Ada salah satu opsi kalau sudah sangat pahit kan begitu. Apalagi melihat istrinya, beliau kan istrinya, ayah ibunya, saudara-saudaranya meninggal di kamp konsentrasi tadi.
Oh, itu orang yang tidak berpikir panjang itu bisa jadi ngambil jalan pendek. Atau tetap menerima. Karena serangan tahap pertama ini, guncangan tahap pertama ini, guncangan yang luar biasa. Disinilah kita penting berusaha bertahan. Jadi sama seperti kalau orang sedang marah, orang yang sedang sangat sedih itu mungkin saatnya untuk menarik diri sebentar. Tidak kesusu menyimpulkan atau memutuskan apapun. Menunggu sampai pemikiran kita jernih. Jadi ini untuk teman-teman semua yang mungkin yang sedang digalaukan, disedihkan, disumpahkan oleh hal apapun dalam hidup ini. Kalau memang sedang tidak jernih berpikirnya, sedang emosinya sedang sangat tidak stabil, moodnya sedang sangat rendah, tarik diri sebentar. Kalau dalam agama ya saatnya kita mendekat ke atas. Tapi intinya memang jangan kesusu memutuskan. Jangan kesusu mengambil kesimpulan yang terburu-buru. Nah, kalau kita lolos di tahap pertama ini, kita akan masuk tahap kedua. Tahap kedua itu ya kita berhasil bertahan meskipun sangat pahit. Jadi meskipun hati kita tercapek-capek, air mata kita rasanya kering, tapi kita tetap berusaha bertahan. Nanti ada fase apatis. Fase apatis itu fase ketika kita sudah pasrah sepasrah-pasrahnya dan tidak percaya lagi situasi akan lebih baik. Ini fase apatis. Sudahlah. Yes, memang ini tidak bisa diperbaiki lagi. Ini memang situasinya sudah fatal, sudah akut seperti ini. Ini fase apatis. Jadi kayak kita kalau sedih itu loh, mungkin sedih ditinggal orang yang kita cintai. Itu kan pada tahap pertama betapa kita ini seakan tidak percaya. Ketika kita sudah bertahan, kemudian muncul apatisme. Apatisme itu, wah ini mesti tidak bisa baik lagi, situasinya mesti akan seperti ini terus. Seolah-olah kesedihan itu tidak akan ada akhirnya. Tapi ya, di fase kedua ini, karena kita sudah mampu bertahan, biasanya ya kita mati-matian ingin survive, ingin tetap bertahan, apapun yang terjadi. Ini menarik teori ini kalau nanti teman-teman membaca misalnya psikologinya orang-orang yang terjajah misalnya. Dulu nenek moyang kita, simbah-simbah kita yang mengalami penjajahan ratusan tahun, itu mungkin juga mengalami peristiwa ini. Betapa menyedihkan, betapa galau, tapi yo berusaha mati-matian bertahan dengan harapan semoga nanti ada situasi yang lebih baik. Meskipun ada fase apatisnya itu sudah tidak mungkin lagi, ya memang situasinya seperti ini. Apapun yang terjadi harus saya terima, mau gimana lagi, ini fase apatis. Nah, kemudian biasanya masih ada sisa-sisa kemanusiaan yang bisa dinikmati. Ya kalau di camp konsentrasi masih ada kegembiraan sedikit-sedikit bersama, kan itu hidup bersama-sama. Nah ini yang membuat mungkin bertahan, membuat masih sanggup bertahan. Nah kalau tahap kedua ini mulus, sukses bisa dilewati, sampailah pada tahap ketiga. Tahap ketiga ini kalau di main search of meaning itu era ketika Frankl dibebaskan, ketika situasi membaik. Nah ini era ketika situasi membaik ini kan semula kita sudah apatis, tidak mungkin situasinya membaik. Ternyata situasinya tambah lama tambah kondusif, kita nyaman lagi, kembali normal lagi. Disitulah kemudian kita menemukan makna. Menemukan makna itu maksudnya begini loh, kemarin yang kita galau, nangis-nangis, sedih, putus asa, bahkan sampai ingin bunuh diri, alhamdulillah meskipun tidak sampai ke sana, sekarang kita bisa memaknai peristiwa menyedihkan yang sudah kita lewatkan tadi.
Oh, alhamdulillah, saya bisa mengambil pelajaran dari kesedihan kemarin itu. Saya menemukan hikmahnya, saya menemukan rahasianya. Berarti saya harus begini, berarti saya harus begitu. Ini namanya menemukan makna. Disitulah man search for meaning. Jadi bagaimana kita ketemu dengan makna-makna dalam hidup ini. Jadi kelihatan kalau dalam buku Man Search for Meaning tadi ada proses-proses sampai terbentuknya makna yang kita inginkan.